Assalamualaikum sahabat info Islam. Kembali lagi di video kita kali ini. Kita akan membahas mengenai yang lagi viral saat ini, yaitu mengenai gencatan senjata di jalur Gaza antara tentara Israel melawan Hamas Palestina. Ya, pada Sabtu lalu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata, di mana hal ini dilakukan untuk menghentikan sementara pertempuran di antara kedua belah pihak setelah mereka melakukan pertempuran selama 11 hari yang telah menelan ratusan korban jiwa. Nah, sahabat info Islam, kita sebagai umat muslim jangan terlalu senang terlebih dahulu, mengingat kita harus mengetahui watak dan sifat Yahudi yang suka ingkar janji, suka mengkhianati. Nah, untuk mengetahui sifat lengkapnya dari bangsa Yahudi, bisa kalian simak di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang akidah orang Yahudi. Apakah benar-benar orang Yahudi sekarang adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam? Jawabannya benar, tapi tidak semuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Banyak hal yang menunjukkan bahwasanya orang Yahudi yang sekarang ini bukanlah semuanya keturunan Nabi Yakub. Semuanya bukan Habib ya. Keturunan Nabi kan Habib kan. Tidak semuanya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kita Habib tapi Habib Nabi Adam ya. Jadi mereka ini keturunan Nabi Yakub tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dalilnya apa? Para ulama menjelaskan. Pertama, dilihat dari sisi fisik aja. Kalau anda lihat orang-orang fisik Yahudi sekarang, tidak semuanya dalam satu model. Ada yang putih, ada yang berwarna Eropa kulitnya, ada yang kulit hitam, ada yang sipit, ya, ada yang bermacam-macam modelnya. Ada yang tipe orang India, ada tipe orang Turki. Ya. Berbeda dengan kalau kita bicara tentang misalnya Arab. Arab kan terjaga fisiknya. Arab tetap aja Arab. Mau nikah dengan saya tetap aja kelihatan apa? Arabnya. Ya. Nggak ada Arab kemudian hidung pesek. Ini Arab bermasalah ini kok hidungnya pesek misalnya. Ada Arab matanya cipit. Mungkin ada kejadian begitu. Tapi itu langka. Ya, saya pernah ketemu teman Arab. Jadi bapaknya Arab, ibunya Cina. Rupanya lahirnya sipit. Tapi dia famnya Arab. Orang lihat nggak percaya. Tapi ya begitulah. Muka Cina, famnya apa? Arab. Tapi itu langka. Sementara kalau kita lihat orang Yahudi, fisiknya sangat-sangat jauh berbeda. Dari fisik Turki, fisik Eropa, fisik India, fisik Afrika. Ini nggak mungkin. Tidak mungkin mereka menjaga keutuhan keturunan mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lihat fisik aja nggak semuanya keturunan Nabi Yakub. Sudah. Kemudian bagaimana jumlah sedikit tiba-tiba mereka menjadi banyak. Ternyata disebutkan oleh literatur mereka menikahi wanita-wanita dari luar mereka, dan wanita-wanita mereka diambil oleh suku-suku dari luar mereka, dan semua dinisbahkan kepada orang Yahudi. Sampai sekarang, waktu saya ke Eropa, sebagian kawan-kawan, ya, saya punya kawan di sana, Habib, ya, dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gaul sama orang Yahudi. Ya. Dia cerita kepada saya bahwasanya Yahudi yang dia temui sekarang, nasabnya kembali kepada ibunya. Nasabnya kembali kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ini adalah penyimpangan pada sebagian orang Yahudi. Mereka menisbahkan nasab mereka kepada apa? Ibu. Harusnya kepada bapak. Bukankah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim semuanya kembali kepada bapak? Namun sebagian Yahudi sekarang nasabnya kembali kepada ibunya. Ini penyimpangan. Tapi mereka fanatik terhadap Yahudi. Jadi tidak benar pengakuan mereka bahwasanya kami ini masih murni keturunan Nabi Yakub. Itu dibantah oleh para ulama. Yahudi sekarang bukanlah Yahudi Bani Israel, tapi sudah bercampur baur. Apalagi disebut dalam sejarah ada satu suku dari Turki, ya, yang mereka kemudian satu suku semuanya masuk Yahudi, jadi agama Yahudi. Ya, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Tidak ada keturunan darah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tapi secara agama mereka senang dengan agama Yahudi dan mereka menjadi agama Yahudi.
Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu, kita akan berbicara tentang akidah orang Yahudi secara singkat. Ya. Mereka punya 3 sumber pemikiran. Yang pertama namanya Kitab Taurat, Taurat. Yang kedua namanya Kitab Talmud. Yang ketiga namanya Protokolat. Protokolat ya. Apa itu Taurat, apa itu Talmud, apa itu Protokolat? Adapun Taurat yang mereka yakini adalah apa yang dituliskan oleh Allah untuk Nabi Musa. Apa yang dituliskan oleh Allah untuk Nabi Musa. Dan inilah kitab Taurat inilah yang sekarang diyakini oleh orang Nasara sebagai perjanjian lama. Perjanjian lama yang dicetak bersama Bible, perjanjian lama. Bible itu kan isinya perjanjian lama, perjanjian baru sama Rasailur Rusul, tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya Paulus. Ya. Nah, perjanjian lama itu yang diyakini oleh orang-orang Nasara, itu adalah Taurat. Sisa peninggalan Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Taurat mengalami banyak penyimpangan ya. Mengalami banyak penyimpangan. Makanya Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun." Sungguh celaka mereka orang-orang yang menuliskan Taurat dengan tangan mereka sendiri. Semua mereka mengatakan, kemudian mereka berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Untuk mendapatkan dunia saja. Mereka jual. Ada orang perlu hukum tertentu, mereka bikin. Oh, ada ayatnya, bikin sendiri. Ente mau bir haram, bir halal, ada ayatnya, bikin bir jadi apa? Halal. Mereka tulis. Mereka ada min indillah. Ini dari Allah ini. Ayatnya ada. Liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mendapatkan harta yang sedikit. Kata Allah, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Celaka apa yang mereka tulis, wa ilahum mimma yaksibun, dan celaka apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan celaka sampai tiga kali. Allah juga berfirman, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian berharap mereka beriman, orang Yahudi mau beriman, sementara sebagian mereka telah mendengar firman Allah dan dia sudah paham, tapi dia rubah firman Allah, dirubah supaya disangka firman Allah, ternyata bukan firman Allah. Jadi dirubah-rubah, tahrif. Ya. Demikian Allah berfirman, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Kata Allah, di antara mereka ada sekelompok orang yang muter-muter lisan mereka sehingga orang menyangka ini adalah bagian daripada Taurat, padahal bukan. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari Taurat, dan mereka berkata ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah, dan mereka berdosa atas nama Allah padahal mereka tahu itu adalah dosa. Kata Allah, bagaimana kalian berharap mereka beriman sama Tuhan aja mereka berani berdusta? Mereka mengingat Tuhan bilang begini padahal dia bohong. Sebagaimana kalian mengharap orang ini beriman? Karena orang-orang Islam ingin orang Yahudi masuk Islam, tapi Allah sudah putuskan jangan berharap mereka beriman. Mereka seperti itu sifatnya. Ya. Baik. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taurat sudah mengalami banyak penyimpangan. Dan penyimpangan tersebut sangat nampak sekali. Ya. Misalnya mereka berbicara tentang ketuhanan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Taurat ini juga ada berbagai manuskrip. Ada namanya manuskrip al-Ibriyah, nuskhah al-Ibriyah, ada namanya nuskhah al-Yunaniyah, ada namanya nuskhah as-Samiriyah. Dan Yahudi berkelompok-kelompok, tidak semuanya beriman. Ada yang beriman dengan manuskrip ini, ada yang beriman dengan manuskrip ini, dan ada yang beriman dengan manuskrip ini. Dan 3 manuskrip ini perbedaannya sangat signifikan. Ya, ini mau ikut yang mana? Makhtutat yang mana? Manuskrip yang mana? Yahudi ada 3, Taurat ada 3 manuskrip. Sehingga mereka juga berkelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok yang ada yang beriman kepada manuskrip ini, ada yang beriman pada manuskrip ini, ada yang beriman pada manuskrip yang lain. Makanya jumlah surat dari manuskrip tersebut berbeda-beda. Al-Quran tidak, Al-Quran semuanya sama. 114 surat. Oh, cetakan manapun 114 surat. Bahkan bukan cuma manuskrip, dihafalkan oleh manusia yang banyak. Banyak orang hafal Al-Quran. Ada 1 huruf saja hilang, pasti orang sudah pada tahu. Ya. Ini itu adalah kelebihan Al-Quran. Ya. Ya. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikr, kami mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Orang hafal Al-Quran ya. Adapun kitab lain tidak ada yang hafal.
Bahkan kita katakan orang Islam lebih hafal Injil daripada orang Nasara. Ya tidak? Sebagian orang, Masya Allah, sebagian ustaz lebih hafal Injil daripada orang Nasara. Ya. Makanya ide yang cemerlang tatkala sebagian universitas membuka pendaftaran tanpa tes bagi orang yang hafal Quran. Ya. Kalau agama lain juga mau silakan, yang hafal Injil masuk gratis, masuk tanpa tes. Tapi tidak ada mereka yang bisa demikian. Siapa yang bisa hafal Injil? Tidak ada. Al-Quran mukjizat. Yang hafal bukan cuma orang besar, anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab juga hafal Al-Quran. Bahkan ada yang hafal sak nomor-nomornya, ya. Luar biasa. Bahkan ada yang hafal dari belakang ke atas, luar biasa. Antum aja suruh hafal belakang ke atas bingung ya. Ya. Allahus Samad sebelumnya apa coba? Enggak tahu. Qul huwallahu ahad. Kalau surah belakang sebelumnya apa bingung, harus urut lagi dari atas baru bisa ketahuan. Jadi para hadirin, jadi mereka mengalami penyimpangan luar biasa sampai jumlah surat pun berbeda-beda, ya. Dan isinya aneh-aneh. Contoh seperti tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah sudah isyaratkan bagaimana orang Yahudi berani mencela Allah. Dalam Al-Qur'an kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Ya. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Gulat aidihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas tuduhan mereka terhadap Allah. Mereka Allah saja mereka cela. Ya. Kemudian juga kata Allah, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang Yahudi, kami ini Allah itu miskin, kami yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa yang mereka katakan. Jadi mungkin Nabi Musa suruh mereka bersedekah, memang Allah miskin, kita yang kaya sedekah untuk Allah ya. Jadi mereka ngejek Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau Anda diejek, direndahkan, jangan terlalu sedih. Allah saja diejek sama Yahudi. Nabi dihina-hina, Allah dihina sama Yahudi. Ente baru dihina sama orang aja sudah marah-marah. Sabarlah. Oleh karena ini isyarat dari Allah bahwasanya mereka berani berbicara ngawur tentang Allah Subhanahu. Di antaranya mereka sebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, bahwasanya tatkala Allah selesai, ini dalam kitab Kejadian, ya, tatkala Allah selesai menciptakan alam semesta pada hari ke-7, Allah istirahat. Ya. Jadi Allah istirahat pada hari ke-7. Makanya orang Yahudi hari Sabtu itu adalah hari istirahat sebagai bentuk solidaritas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa Tuhan istirahat ente kerja? Kan ente gimana? Ente ngejek Tuhan. Tuhan aja istirahat ente kerja. Sehingga mereka melarang orang kerja pada hari apa? Sabtu. Solidaritas sama Tuhan. Baik maksudnya. Allah bantah, wa laqad khalaqna samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak capek. Kami kebetulan saja sudah diatur oleh Allah berhenti hari ke-6 selesai, bukan berarti hari ke-7-nya istirahat. Coba kalau Allah berhenti hari Jumat, berarti Sabtu Minggunya istirahat. Tidak ada kelasiman seperti itu ya. Kalau Allah ciptakan hari cuma alam semesta 1 hari, berarti 6 hari istirahat nanti. Siapa yang memahami demikian? Kalau Allah ciptakan alam semesta 6 hari, berarti hari ke-7 Allah istirahat. Enggak ada yang orang Yahudi aja yang memahami demikian. Kemudian mereka juga, ya, bagaimana mereka mensifati Allah dengan kejahilan. Allah tidak ngerti. Dan ini antum bisa baca tatkala dalam Perjanjian Lama tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam alaihissalam makan buah yang dilarang, akhirnya Nabi Adam tiba-tiba telanjang sama Hawa, kemudian Nabi Adam sama Hawa sembunyi di balik pohon. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki Allah di surga. Mereka dengar suara langkah kaki Allah. Dan Allah jalan di surga. Ini sudah mensifati Allah jalan di surga. Kalau Islam enggak mungkin bilang Allah jalan di surga. Kemudian di waktu yang sejuk di surga, Allah tanya, Adam, di mana kamu? Bayangkan, Allah cari Adam di mana, Allah enggak tahu. Adam lagi sembunyi di belakang pohon. Hawa, sembunyi ada Allah. Ini juga penghinaan. Masa Adam tahu kalau dia sembunyi tidak ketahuan? Dia dalam Al-Quran Nabi Adam alaihissalam begitu dia bersalah langsung bertaubat. Dia tahu Allah maha mengetahui segalanya. Ini Adam masih yakin Allah bisa nggak tahu, makanya dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena dia punya keyakinan Allah tidak tahu dia kalau sembunyi. Kan? Berarti kan secara tidak langsung Adam menuduh Allah itu jahil. Makanya ayo Hawa kita sembunyi aja nanti ketahuan lah. Bayangkan.
Apakah ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan begitu benar waktu Allah masuk surga, Allah tanya, "Adam, kamu di mana?" Ternyata Allah memang tidak tahu. Ini tidak mungkin dalam Al-Qur'an ada seperti itu. Adam di mana? Adam di mana kamu, Adam? Dapat. Kemudian juga disebutkan dalam Taurat, ya, Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menyesal menciptakan manusia. Ternyata manusia tidak taat kepada Allah. Allah menyesal ciptakan apa? Manusia. Makanya Allah kirim banjir buat kaum Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal ciptakan mereka? Dan penyesalan tidak pantas bagi Allah. Orang menyesal itu apa? Dia tidak tahu rencana ternyata begini. Iya, karena dia menyesal kenapa? Waduh, salah saya dulu. Kalau orang tahu rencana apa yang terjadi, dia tidak bakal apa? Menyesal. Tidaklah seorang menyesal kecuali dia salah perkiraan. Makanya dia menyesal. Dia ciptakan umat manusia disangkanya semua taat, ternyata membangkang kepada Nabi Nuh. Makanya Allah menyesal menciptakan apa? Manusia. Ini sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Yahudi yang rubah. Orang Yahudi yang mereka brengsek memang. Mereka brengsek orang Yahudi. Allah Al-Qur'an apa? Kata mereka kepada Musa. Ya, apa namanya? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Tatkala kalian Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kami tidak mau beriman sama kamu sampai kami lihat Allah langsung." Mana Allah? Kalau enggak kami enggak beriman. Kurang aja tadi, tidak? Kurang aja. Kata Allah, "Fa akhadhathumus sa'iqah." Allah turunkan halilintar. Matilah mereka. Tsumma ba'atsnakum ba'da mautikum. Allah bangkitkan lagi. Masih brengsek lagi, subhanallah. Antum bayangkan, antum sudah brengsek di sisi Allah, sudah mati, dihidupkan, harusnya kan sadar, tobat, enggak juga, dibangkit masih brengsek lagi. Itu Yahudi. Kok bisa begitu? Mereka begitu, mau diapain? Lihat Allah sebutkan bagaimana mereka menipu Allah. Dilarang tangkap ikan hari Sabtu, mereka pasang jaring hari apa? Jumat. Ya, Jumat. Kenapa kata Allah? Ya. Wa yauma la yasbituna ihtatihim hitanuhum yauma sabatihim syurra'a. Tatkala hari Sabtu ikan datang banyak, loncat-loncat depan mereka. Waduh, ikan banyak sekali. Mungkin ikan ngejek-ngejek, tangkap saya banyak. Mereka bingung. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara hari lain tidak datang ikannya. Hari Minggu ikan sudah sepi, entah kemana. Hari Senin, Selasa ada 1 ekor, 2 ekor sedikit. Hari Sabtu muncul lagi banyak. Waduh, kita nggak boleh nangkap hari Sabtu. Lama-lama mereka, gimana caranya kita ngakalin Allah supaya tidak berdosa? Ya udah, begitu hari Jumat mereka buat galian di pinggir pantai. Galian. Hari Sabtu air naik dan ikan banyak, ikan-ikan terjebak di dalam galian tersebut. Mereka biarin aja. Hari Minggu baru mereka ambil ikan-ikan tersebut. Mereka tidak kerja hari Sabtu, ikannya salah sendiri kedampar di situ. Luar biasa, mereka buat hila. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi apa? Monyet. Karena monyet itu sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Dan apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran tapi bukan kebenaran. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi mereka memang ini sangat brengsek. Bayangkan mereka bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah capek. Allah jalan-jalan. Allah apa namanya? Tadi apa? Nyesal ya. Allah jahil, ngeri. Allah dibilang begitu ya. Terus dalam Taurat juga antum dapati pembicaraan mereka tentang para nabi. Juga brengsek-brengsek perkataan mereka. Mereka cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Nuh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Bayangkan Nabi Nuh sangat bersabar ya. Bersabar ya. Alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sabarnya luar biasa Nabi Nuh. Tapi kalau dalam perjanjian lama disebutkan Nabi Nuh pertama kali adalah jadi petani. Kemudian dia tanam anggur. Kemudian dia minum khamr, minum bir. Kemudian dia telanjang dalam kemahnya. Coba Nabi teler. Gimana Nabi teler begini? Ini dalam Taurat. Nabi teler coba. Habis teler buka baju lagi dalam kemah. Ini malu kan?
Gara-gara dia teler dia buka baju telanjang. Nabi Lut disebutkan oleh mereka, ya, Nabi Lut ya akhirnya berzina dengan dua putrinya. Dari dua putri tersebut lahir anak-anak keturunan. Ya. Ini mereka bikin cerita. Nabi Lut berzina dengan putri pertama, dan dengan putri kedua. Dari dua perzinahan tersebut lahirlah anak-anak menjadi beberapa suku. Kenapa mereka bikin cerita tersebut? Karena Yahudi ini punya musuh sama suku yang lain, yang suku-suku tersebut keturunan Nabi Lut. Maka mereka bikin cerita kamu itu anak zina semuanya. Dan mereka bikin cerita tersebut, mereka taruh di perjanjian lama. Kenapa? Karena permusuhan sama suku yang lain. Saya lupa namanya suku apa. Intinya dibuat itu suku-suku yang hasil perzinahan untuk menghina mereka. Mereka bikin cerita seperti itu. Sementara dalam Al-Quran bagaimana? Nabi Lut orang yang sangat suci. Tidak mungkin begitu-begituan. Ya. Sampai Nabi Lut diajak homoseksual tidak mau. Sampai kaumnya mengejek, kata mereka, innahum unasun yatatahharun. Sungguhnya Lut dan anak-anak itu orang-orang yang sok suci. Karena tidak mau praktek homoseksual. Anak-anak perempuannya tidak mau praktek lesbian, tidak mau. Maka dikatakan oleh kaumnya, innahum unasun yatatahharun. Mereka itu kaum yang sok suci. Lihat dalam Islam bagaimana dipuji Nabi Lut dan putri-putrinya sebagai orang-orang yang suci. Kemudian dalam Taurat ternyata berzina. Bayangkan. Nabi Harun alaihissalam disebutkan, kalau dalam Al-Quran tadi kita sebutkan Nabi Harun yang melarang orang-orang Bani Israel menyembah berhala. Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bih. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, jangan sembah berhala. Kalian telah terfitnah, kalian terpedaya. Tuhan kalian itu Allah, bukan berhala. Ikutilah aku, taatlah perintahku. Itu kalau dalam Al-Quran. Dalam versi Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran, ya, disebutkan bahwasanya Harun alaihissalam itulah yang menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada patung sapi. Bayangkan, Harun yang menyuruh Bani Israel untuk menyembah patung sapi. Ini penghinaan terhadap Nabi Harun. Belum mereka berbicara tentang Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam naksir sama perempuan, istri temannya. Supaya dia dapat istri temannya suruh jihad paling depan biar mati duluan. Luar biasa. Timbul pertanyaan, kenapa mereka seperti ini? Bikin cerita-cerita dalam Taurat yang aneh-aneh tentang Allah, tentang Nabi. Ada sebagian ulama berpendapat karena mereka ingin melegalkan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin ingin bebas, ingin supaya itu bisa bebas, mereka bikin cerita tentang nabi-nabi seperti itu. Oh, nabi-nabi saja teler, kenapa kita nggak boleh teler gitu loh. Seperti itu gampangnya. Taib. Bagaimana keyakinan orang Yahudi terhadap hari akhirat? Mereka beriman dengan hari akhirat. Mereka beriman dengan hari pembalasan tentang surga dan neraka. Ya. Tetapi mereka melakukan penyimpangan. Mereka menyangka hanya mereka yang masuk surga. Dalam Al-Quran Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah semata yang lain bukan, maka mintalah mati. Yaitu kalau kalian merasa kalau mati pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Ya sudah minta mati saja. Harusnya demikian. Namun apa kata Allah? Wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati karena mereka tahu perbuatan mereka. Seharusnya kalau kalian yakin mati masuk surga, minta mati. Dan mereka tidak berani karena kalau mereka bilang iya, Nabi akan berdoa agar Allah matikan mereka. Tapi mereka tidak mau. Berarti kontradiksi. Seharusnya kalau orang yakin masuk surga, ngapain lama-lama di dunia? Itu tidak. Di dunia ngapain lama-lama kerja setengah mati, diomelin bos, diomelin tetangga, diomelin istri, repot. Mending mati aja, mati langsung ketemu bidadari, selesai. Enggak ada yang ngomel-ngomel lagi. Tapi mereka tidak mau mati. Mereka tidak mau mati. Ini kontradiksi. Bahkan mereka sangat ingin hidup lama. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kau dapati mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup lama. Ya waddu ahaduhum law yu'ammara alfasan. Sebagian mereka berharap agar diberi umur sebanyak 1000 tahun. Nah, kalau kamu yakin masuk surga, ngapain takut mati? Dan mereka paling sangat takut mati. Dalam ayat yang lain, kuliah
Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannaw abadan. Katakanlah kalau memang kalian menyangka surga itu hanya milik kalian, maka mintalah mati kalau memang kalian menyangka surga hanya untuk milik kalian, yang lain bukan. Kalau kalian benar-benar yakin akan hal tersebut. Kata Allah, mereka tidak bakalan minta mati. Mereka juga meyakini, seandainya mereka pun nakal, masuk neraka, pun hanya sebentar. Paling cuma beberapa hari kata mereka, santai aja. Kalau soleh masuk surga, kalau nakal pun masuk neraka cuma beberapa hari. Kata Allah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falyukhlifallahu ahdah am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Mereka orang Yahudi berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali cuma beberapa hari. Kata Allah, apakah kalian pernah mengambil perjanjian dengan Allah? Allah janji kalau kalian meninggal hanya masuk neraka cuma beberapa hari, padahal Allah tidak pernah menyelesaikan janji. Ataukah kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak ketahui? Dan itu keyakinan sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya punya kawan kerja di Australia, bosnya dia itu orang Yahudi. Dia ambil barang, dia jual barang-barang dari Indonesia, dijual ke Australia. Namun pihak pemerintah Australia tidak mau terima kecuali sudah ada stempel Yahudi, bosnya tersebut. Padahal barangnya dari Bandung ya. Kalau tidak distempel sama Yahudi tidak mau dibeli. Dia punya rekan kerja itu Yahudi. Sama kata dia, kawan saya itu benar cerita sama saya. Kita ini kalau masuk neraka cuma beberapa hari. Subhanallah, persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yakin. Dari sejak zaman Yahudi zaman Nabi sampai sekarang mereka meyakini kalaupun mereka masuk neraka cuma beberapa hari. Iya, beberapa hari, satu hari sama dengan 1 triliun tahun bilang. Baik. Itu tadi adalah Taurat yang sudah menyimpang. Sumber hukum mereka kedua adalah Talmud. Talmud itu ya, Talmud terdiri atas dua, yaitu matan dan syarah. Matan namanya Musyannad dan syarah namanya Jumara atau Jamara. Jadi ada matan, ada syarah. Talmud ini seperti kitab fikih kalau kita. Ada matanya, ada apa? Syarahnya. Kira-kira demikian. Tetapi orang-orang Yahudi lebih mensucikan kitab Talmud daripada Taurat. Sebagaimana sebagian orang Islam lebih mensucikan kitab kiainya atau syekhnya daripada Al-Quran. Pokoknya lebih benar. Ada sebagian orang Islam seperti itu. Nah ini Yahudi seperti itu. Mereka kalau sudah bicara Talmud, Talmud ini lebih hebat daripada Taurat. Ya. Sebenarnya Talmud itu ya, adalah penjelasan para ulama Yahudi, pendeta rahib-rahib Yahudi. Penjelasan tentang Taurat. Akhirnya diabadikan, dijadikanlah kitab suci tersendiri namanya Talmud. Oleh karenanya mereka berkata, sungguhnya barang siapa yang belajar Taurat, maka dia telah melakukan kemuliaan. Namun dia tidak berhak mendapatkan ganjaran. Dan barang siapa yang belajar Musyannah, yaitu matannya Talmud, maka dia telah melakukan kebajikan, keutamaan dan berhak mendapatkan ganjaran. Dan barang siapa yang pelajari Jamara, yaitu syarahnya dari Talmud, maka dia telah melakukan keutamaan yang terbesar. Ini isyarat bahwasanya mereka lebih mengagungkan Talmud daripada Taurat. Baik. Talmud ini banyak, tebal, berjilid-jilid. Namun tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam mungkin bahasa mereka, dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan. Ya. Saya punya kawan, kakak kelas saya di Qismil Aqidah, di bagian jurusan Aqidah, pernah meneliti tentang Talmud yang tebal tersebut dalam bahasa Inggris. Bagaimana sikap Talmud, pembicaraan Talmud tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buat risalah ya, 3 jilid ya. 3 jilid. Sampai kalau tidak salah ada bahasa Ibriyahnya juga, bahasa apa namanya? Bahasa Yahudinya juga. Jadi dia ada manuskrip cetakan bahasa Inggris, ada juga cetakan bahasa Yahudi ya. 3 jilid tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih bukunya oleh beliau ya. Tapi bacanya malas, 3 jilid terlalu banyak ya. Tapi ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin kita bisa ambil. Di antaranya dalam Talmud disebutkan bahwasanya mereka menyangka, menurut mereka meyakini Allah itu kerjaannya adalah ta'allumut Talmud ma'al malaika. Allah itu kerjaannya murajaah Talmud sama malaikat. Jadi ngajak malaikat murajaah apa? Talmud. Disebutin dalam Talmud bahwasanya di antara kegiatan Allah adalah al-la'ib ma'al hut, bermain-main dengan ikan paus.
Di antara yang mereka sebut dalam Talmud bahwasanya Allah menangis gara-gara musibah yang menimpa orang Yahudi. Ini dalam Talmud. Ya, sebenarnya masih banyak karena 3 jilid tentang apa? Tentang Allah. Tapi saya belum baca risalah tersebut. Suatu waktu mudah-mudahan saya akan baca. Paling tidak daftar isinya. Apa sih perkataan mereka tentang Allah dalam Talmud? Ya nanti kalau menarik dibaca isinya dong. 3 jilid terlalu panjang ya. Kemudian bagaimana dalam Talmud keyakinan mereka tentang diri mereka? Di antaranya yaz'umul yahud anna arwahum juz'un minallah. Orang Yahudi menyangka bahwasanya mereka itu roh-roh mereka adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Roh mereka adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahum indallahi arfa'u minal malaika. Mereka meyakini bahwasanya mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Wa anna man yadribu yahudiyan faka'anna madarabal izzatal ilahiyyah. Barang siapa yang memukul Yahudi berarti dia telah memukul keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memukul zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap diri mereka ini adalah suku istimewa, Sya'bullahil Mukhtar, pilihan. Tidak boleh ada suku yang seperti mereka. Ruh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak terima tatkala ternyata ada nabi dari Arab, mereka tidak terima. Mereka sudah tahu nabi tersebut terakhir mereka tunggu-tunggu. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah kenal nabi tersebut seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sifat-sifatnya sudah jelas. Cuma ternyata mereka tidak diberitahu nabi terakhir dari bangsa Arab. Mereka sangka dari Bani Israel juga. Mereka sudah tunggu-tunggu, begitu Nabi muncul, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang Nabi yang mereka sudah kenal dengan benar-benar kenal, mereka kafir kepada Nabi tersebut. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad saja. Kok bisa Nabi terakhir dari suku yang lain? Kemudian di antara keyakinan mereka tentang diri mereka dalam Talmud, annahum musallituna ala baqi amwalil umam wa nufusihim. Mereka yang menguasai seluruh jiwa manusia dan seluruh jiwa manusia milik mereka dan seluruh harta manusia milik mereka. Itu keyakinan mereka. Li'anna fil waqi amwal yahud. Sungguhnya harta dunia ini adalah milik Yahudi. Maka kalau ada seorang mengambil harta miliknya maka tidak mengapa. Jadi menurut mereka meyakini kita ini rampas harta orang enggak ada masalah karena seluruh harta milik kita. Kita bunuh orang semuanya enggak ada masalah karena seluruh jiwa milik kita enggak ada masalah. Itu keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini annan nas innama khuliqu li ajli wa li khidmatihim. Mereka menyangka seluruh manusia di alam semesta ini diciptakan untuk melayani mereka. Semua suku Jawa, suku Bugis, suku Madura ya, suku Eropa, suku Afrika, semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani apa? Mereka, keyakinan mereka. Kemudian mereka meyakini lil yahudi idza ajiza an muqawamati syahwat an yusallima nafsahu ilaiha. Kalau seorang Yahudi berhadapan dengan syahwat, dia sudah melawan syahwat, tidak bisa, maka dia boleh berserah diri, serahkan diri kepada syahwat, enggak apa-apa. Jadi kalau sudah ingin berzina sudah tahan-tahan enggak bisa, ya udahlah zina aja enggak apa-apa. Ya. Itu keyakinan mereka. Wa annal jannata la yadkhulu illa al-yahud, dan mereka yakini bahwasanya surga tidak mungkin dimasuki kecuali orang-orang apa? Yahudi. Oleh Yahudi ini sebenarnya agama yang tidak menerima liberalisme dan pluralisme. Tidak menerima karena mereka meyakini suku mereka saja yang masuk surga. Tidak ada suku lain boleh masuk surga. Tidak boleh ada agama lain masuk surga. Bahkan mereka sebenarnya tidak mau suku lain masuk jadi Yahudi. Tidak mau. Mereka mengaku mereka harus menjaga keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Harus dijaga. Ya. Makanya yang disebutkan kenapa orang Yahudi tidak suka sama agama Nasrani? Karena agama Nasrani menjadikan agama Bani Israel menjadi universal. Semua orang boleh masuk agama tersebut. Makanya ada kristenisasi. Yahudinisasi memang enggak ada, harusnya enggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya cuma suku mereka saja yang masuk surga dan suku lain tidak boleh masuk dalam suku mereka. Seharusnya tidak boleh ada seperti itu. Tapi kenyataannya terjadi. Ada sebagian suku yang masuk jadi apa? Yahudi. Sekarang mereka ngaku mereka ini semuanya masih keturunan Nabi Yakub. Tadi sudah kita bantah, itu enggak benar. Ya. Jadi saya katakan kenapa mereka tidak suka dengan agama lain? Karena agama lain itu universal. Dan mereka mau hanya mereka saja yang masuk surga. Ya. Itu sih pandangan mereka terhadap diri mereka. Bagaimana pandangan mereka terhadap orang lain? Mereka meyakini arwah ghairil yahud arwahun syaitaniyah. Roh-roh selain Yahudi semuanya roh-roh syaitan.
syabihatun bi arwahil hayawanat, seperti roh-rohnya hewan. Wa annahum mithlul kilab wal hamir, sungguhnya manusia-manusia yang lain selain Yahudi itu seperti anjing-anjing dan seperti keledai-keledai. Hanya saja mereka diciptakan dalam bentuk manusia supaya pantas untuk melayani Yahudi. Jadi antum semua ini seperti babi-babi dan monyet-monyet dan kambing-kambing dan sapi-sapi. Hanya saja antum dijadikan ganteng-ganteng gini supaya bisa melayani apa? Yahudi. Kalau ente bukannya babi-babi susah disuruh sama Yahudi. Ini keyakinan mereka. Bosnya kita ini sebenarnya hewan, tetapi diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani apa? Yahudi. Ini termaktub dalam Talmud. Kemudian mereka meyakini la yajuzu lil yahudi an yusyrik ala ghairil yahudi. Tidak boleh seorang Yahudi merasa kasihan sama selain Yahudi. Haram kasihan sama selain Yahudi. Tidak boleh kasihan, tidak boleh menolongnya. Bal idza wajada waqifan ala hafratin saddaha alaihi. Ternyata dan bahkan kalau dia mendapati ada selain Yahudi terjerumus dalam lubang, maka tutup lubang tersebut sekalian. Jangan ditolong. Tidak boleh menolong orang selain Yahudi. Ini keyakinan orang Yahudi. Yahrumu 'alal yahudi an yarudda li ghairi mal yahud li ghairil yahud ma fuqida minhum. Haram bagi Yahudi untuk mengembalikan barang hilang dari selain Yahudi. Jadi kalau selain Yahudi barangnya hilang, pas ada di kita dapat, orang Yahudi dapat, tidak boleh kembalikan. Haram. Tidak boleh, karena itu barang milik apa? Yahudi. Semua harta milik Yahudi. Yahrumu 'alal yahudi an yuqrida ghairal yahudi illa birriba. Haram bagi seorang Yahudi untuk memberi pinjaman kepada selain Yahudi kecuali dengan riba. Jadi harus riba, wajib apa? Riba. Berzina dengan selain Yahudi, laki-laki maupun perempuan maka boleh dan tidak ada hukumannya, enggak ada masalah. Wajib bagi Yahudi untuk berusaha membunuh orang-orang soleh dari selain Yahudi. Mereka meyakini juga bahwasanya neraka untuk seluruh orang selain Yahudi. Dan neraka itu lebih luas daripada surganya Yahudi 60 kali lipat. Jadi mereka ini kalau di antara mereka ketat, tapi antara mereka dengan luar mereka tidak ada halal haram. Mereka agama ini agama yang sangat ekstrim. Ya. Makanya Nabi waktu Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain-main di masjid. Kata Nabi, li ta'lamal yahud anna fi dinina fusha, agar orang Yahudi tahu agama Islam itu ada kelonggaran. Yahudi ketat, tidak ada gitu-gitu di antara mereka. Ya. Makanya kalau ada wanita haid tidak boleh makan bersama suaminya, tidak boleh duduk sama suaminya, tidak boleh tidur sama suaminya haid, tidak boleh. Saking ekstrimnya agama mereka. Tapi itu di antara mereka ketat. Kalau masalah halal haram mereka juga sangat ketat. Ternyata bukan cuma Islam aja punya produk halal, mereka juga punya ada stempel apa? Halal. Iya atau tidak? Namanya apa stempel halalnya Yahudi? Koser. Hah? Koser. Koser. Itu. Apa? Koser. Koser. Ya, ada warung khusus. Ya, warung koser itu produk halal Yahudi. Cuma ente aja yang punya produk halal. Mereka juga punya produk halal. Karena mereka ketat dalam masalah halal haram. Saya kenal kawan yang tinggal di Eropa, mereka cerita Yahudi itu kalau potong kambing atau daging, tidak boleh satu meja dengan ikan, tidak boleh. Kalau ada daging dan ikan satu meja, haram semuanya, nggak boleh. Harus untuk daging sendiri, pisaunya sendiri, untuk ikan, pisaunya sendiri, mejanya sendiri. Bahkan teman saya yang kerja di rumah sakit di Eropa, rumah sakitnya orang Yahudi. Sebelum mereka masuk di briefing sama orang Yahudi, kamu kalau ke sini, kalau punya barang-barang jangan masukkan di kulkasnya orang Yahudi. Jadi disediakan kulkas untuk taruh makanan. Ada kulkasnya Yahudi, kulkasnya selain Yahudi. Suatu saat ada temannya lupa. Ya, dia habis makan es krim atau makan makanan, dia simpan buka kulkas, jadi simpan di kulkasnya Yahudi. Ketahuan, itu semua barang dibuang semuanya dalam kulkas. Jadi mereka ketat. Sampai suatu hari teman saya cerita, temannya Yahudi kasih ikan ke rekan kerja. Nih, ini mohon maaf ya, dia bilang, ini saya punya obat kuat, kamu ambil. Halal atau tidak? Kita lebih halal daripada ente, katanya. Kata Yahudi, kita lebih halal daripada ente. Kita lebih ketat masalah halal haram daripada ente. Jadi mereka di antara mereka itu apa? Ketat. Itu di antara mereka. Makanya di antara mereka ada yang jilbaban, tutupan semua, gak kelihatan sama sekali. Ya, cadaran tutup, semua kos tangan semua tutup, lebih dahsyat daripada wanita muslimah. Mereka sangat ketat. Tapi itu di antara mereka. Untuk luar mereka tidak ada hal haram tadi. Zina boleh, harus riba sama orang, semuanya boleh kalau sama orang luar. Jadi sini antum tahu itulah keyakinan mereka terhadap selain mereka dalam kitab Talmud. Terakhir kita bicara tentang protokolat.
Protokolat itu bukanlah kitab suci, tetapi adalah hasil muktamar yang mereka lakukan. Ya, istimewa. Mereka kumpul, mereka bikin muktamar, kemudian mereka mengeluarkan suatu keputusan. Pertemuan seluruh Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi seluruh alam semesta. Mereka kumpul, mereka buat satu namanya protokolat. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sampai suatu saat mereka bikin pertemuan di Swiss pada tahun 1897 yang dihadiri oleh sekitar 300 orang dari pembesar-pembesar Yahudi. Dan akhirnya protokolat ini ketahuan pada tahun 1901 oleh seorang wanita dari Perancis. Ya, intinya ada ceritanya, akhirnya dia pun tahu protokolat tersebut, akhirnya dia sebarkan. Ya. Dan itulah konsep kerja orang-orang Yahudi. Mereka sepakat untuk menjalani konsep kerja tersebut. Inti dari isi protokolat tersebut adalah ya, banyak poin-poinnya, bahwasanya orang Yahudi ya harus menguasai alam semesta. Ini pertama. Yang kedua, orang Yahudi harus menimbulkan permusuhan di antara suku-suku dalam suatu negara. Yang ketiga, orang Yahudi harus menebarkan aib pemerintah di setiap negara supaya rakyatnya benci kepada pemerintahnya, supaya tumbang itu pemerintah di negara tersebut. Di antaranya seluruh sarana komunikasi harus dikuasai oleh Yahudi. Percetakan, ya, kemudian hiburan, kemudian media sosial, pertelevisian, semuanya harus dikuasai oleh Yahudi. Karena di situ mereka akan memasang racun-racun mereka. Sampai sekarang banyak ya film-film di Hollywood yang pegang orang-orang apa? Yahudi. Kemudian mereka berusaha mengatur apa? Sistem ekonomi alam semesta, di antaranya dengan riba. Itu produknya orang Yahudi. Subhanallah, sekarang kalau yang pegang harga berlian siapa? Orang Yahudi di Eropa sana. Saya pas lewat sana, saya itu kalau mau beli berlian situ. Yang jual semua orang Yahudi. Yang pasang harga mereka. Bayangkan. Mereka yang kuasai apa? Berlian. Berlian barang mahal, yang pasang harga mereka. Ya. Jadi inilah gambaran ya sedikit tentang orang-orang Yahudi ya. Betapa bejatnya mereka, ya. Berapa rusaknya mereka, dan mereka akan menjadi musuh kaum muslimin di akhir zaman. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Apakah pertobatan mereka dengan cara bunuh diri akan diterima oleh Allah? Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka diterima oleh Allah. Allah yang suruh mereka untuk bunuh diri saat itu. Cara bertobatnya bukan bunuh diri, tapi sebagian mereka membunuh yang lain. Jadi yang tidak menyembah berhala, berdiri menikami yang menyembah apa? Berhala sapi. Ya, itu caranya. Saling bunuh di antara mereka. Dan itu yang Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita umat Islam tidak sampai seperti itu. Memboikot produk Yahudi di zaman ini apakah termasuk gulu? Ya. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja, non Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari, orang Jepang, penyembah dewa, di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara. Ya. Ya. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu ya. Ya. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri, tentu lebih baik. Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudarat, masalah pemboikotan. Ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja. Saya berhak tidak pakai produk Yahudi, saya tidak mau. Itu hak kita. Terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam. Itu tentu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besok kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Apakah maksud Yahudi berilmu tapi tidak beramal? Itu mereka disifati dengan al-maghdub alaihim.
yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang berilmu namun tidak beramal. Di antara ilmunya mereka tahu tentang Nabi Muhammad namun mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tahu banyak tentang ilmu yang Allah perintahkan tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka barang siapa dari para ulama yang tidak beribadah, tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Ustadz, ayah saya sudah 15 tahun dimakamkan di TPU. Setiap tahun kami membayar sewa tanah dan biaya perawatan makam agar tidak dibongkar dan ditimbun dengan jenazah yang baru. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Kalau memang tidak mampu untuk membayar sewa, nggak apa-apa, ditumbuk juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang gimana? Ya, kalau ternyata bayar pajaknya mahal, makan aja susah misalnya, nggak harus. Pajaknya berapa sih? Pajaknya berapa? Ada yang tahu? Hah? Per 3 tahun. Oh, murah ya. 125.000 per 3 tahun. Kan enggak apa-apa kalau 125.000. Kalau kita untuk biaya orang yang merawat apa? Makam, buat dia makan kasihan juga. Hah? Oh, sebagian ada yang 3 juta. Kalau 3 juta repot. Jadi ada yang 125.000, ada yang 3 juta per tahun. 3 tahun. Per 3 tahun. 1 tahun 1 juta. Ya kalau kita susah makan ya udah enggak usah. Mereka tumbuk juga enggak ada masalah. Di Baki juga ditumpuk. Di Baki juga ditumpuk. Apa kita boleh makan sembelihan orang Yahudi? Ya boleh. Ya, sembelihan orang Yahudi boleh dimakan. Allah yang menghalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Jadi tidak mengapa Yahudi kalau dia pasang produk halal, enggak apa-apa. Yahudi kalau tidak makan babi, yang penting bukan babi dan anjing, tidak mengapa kita makan karena mereka juga ketat. Ya. Ketat. Allah alam bisawab. Saya pernah bilang sama kawan-kawan yang tinggal di sebagian kota Eropa, kan enggak apa-apa kalian makan sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata mereka, Ustaz, yang masalahnya mereka banyak yang ateis. KTP-nya Nasrani tapi apa? Ateis. Gitu, waduh, repot juga begitu kalau ateis. Seandainya Nasrani Yahudi tidak apa-apa, tapi banyak sekarang orang Eropa yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka malas pergi ke gereja, mereka tidak beribadah. Sehingga akhirnya mereka larinya kepada ateis. Yang dapat hidayah lari ke Islam, sebagian mereka lari menjadi ateis. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Setelah mereka Yahudi menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir, apakah mereka masih menunggu nabi mereka? Seharusnya tidak. Mereka sudah itu nabi yang terakhir. Jadi mereka tahu nabi ini yang terakhir, bukan tidak lagi nabi lagi. Oleh karena mereka tidak sedang menunggu nabi sekarang, tidak. Tapi mereka ya begitu karena tahu ini nabi terakhir bukan dari Yahudi, mereka kafir. Bagaimana dengan orang yang mengaku Habib, sedang mereka tidak mengharamkan musik? Nah, kita bilang, ya namanya keturunan Nabi SAW bermacam-macam. Ada yang sangat soleh, bertakwa kepada Allah. Ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang menyimpang, ada yang jadi Syiah. Ada yang macam-macam ya. Kalau kita tahu ada keturunan Nabi SAW melakukan kesalahan, maka kita tegur. Sebagai bentuk sayang kita kepada mereka, kita tegur bahwasanya itu tidak boleh. Ya, leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yasil hirra wal hirra wal khamra ma'azif. Leluhurmu Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada dari umatku yang menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra bagi lelaki. Sampaikan, jelaskan. Kalau kamu sayang kepada mengagungkan leluhurmu, amalkanlah perkataan leluhurmu. Di antara Habib yang luar biasa, tulisnya sangat banyak di Saudi namanya Habib Abdul Qadir As-Sakaf. Itu bukunya sangat bagus-bagus. Di internet juga banyak. Duror.net. Ya. Dia bantah Syiah, dia bantah Sufi, dia Masya Allah ya. Abdul Qadir As-Sakaf ya. As-Segaf ya. Orang alim. Dia punya ensiklopedia akidah, ensiklopedia fikih, Masya Allah itu orang ya. Luar biasa. Ustaz, benarkah bangsa Yahudi ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang cerdas? Ya, buktinya mereka cerdas memang. Mereka cerdas dan brengsek. Semua mereka yang kuasai.
Ini pertanyaan. Ustadz, medsos, elektronik, keuangan pegang Yahudi. Apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya nggak ada masalah. Karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan, nggak ada masalah. Meskipun itu milik mereka. Meskipun itu milik apa? Mereka. Kalau zakat mal digunakan untuk bangunan masjid tidak boleh. Tapi demikian saja. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Ini buat apa ini? Hadiah kan? Ini buat apa? Hadiah? Hah? Hadiah ya? Iya. Yang bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah ya. Siapa nama anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam? Hah? Siapa yang ribut tadi dengan saudaranya dah? Ruh Bu'am, benar sini. Masya Allah. Nama Yahudi ente hafal kan? Baik. Kita sebutkan tadi juga ya bahwasanya sejarah Yahudi terbagi menjadi 3. Masa apa? Masa apa? Silakan ya. Masa membuat 12 hakim, kemudian berubah menjadi kerajaan dan perpecahan menjadi 2, kerajaan Israel, kerajaan Yahudi. Masya Allah, silakan. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran tentang brengseknya Yahudi. Ada yang tahu? Hah? Silakan. Iya, wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Silakan. Masya Allah. Sebutkan dalil bahwasanya musuh utama kita Yahudi sampai hari kiamat. Hah? Mana? Angkat tangan, jangan berisik-berisik aja. Ayo, coba. Bukan, itu tidak yang saya sebutkan. Hadis. Ada yang jawab? Ya. Kisah pohon, kenapa pohonnya? Oh iya, orang Yahudi akan bersembunyi di balik pohon. Semuanya panggilnya Muslim Yahudi belakang. Sikat. Silakan. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.